publik kembali dibuat terkejut. Di tengah meredanya riuh polemik yang belum benar-benar usai, suara lantang kembali terdengar. Kali ini datang dari Ibu Kurnia yang dengan nada tegas menyampaikan pesan keras terkait penegakan hukum dalam polemik ijazah Joko Widodo. Dalam pernyataannya, Ibu Kurnia menyoroti adanya kesan penegakan hukum yang seakan dipaksakan. Ia menilai proses yang berjalan selama ini justru memunculkan banyak kejanggalan besar yang belum terjawab secara terbuka kepada publik. Menurutnya, transparansi adalah kunci. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum bisa semakin terkikis. Ia juga menyampaikan harapannya kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar ke depan penegakan hukum benar-benar dijalankan secara adil, objektif, dan tanpa tebang pilih. Ibu Kurnia menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat pembenaran, melainkan harus menjadi panglima yang berdiri di atas semua kepentingan. Dalam pernyataan yang cukup tajam, ia bahkan menyebut bahwa apabila memang terdapat persoalan hukum yang substansial, maka pihak yang seharusnya diproses adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai yang bersuara justru ditekan, sementara yang diduga menjadi pokok persoalan tidak tersentuh, ujarnya. Pernyataan ini pun kembali memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Sebagian mendukung dorongan agar proses hukum dibuka secara terang benderang, sementara yang lain mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah dan keputusan berdasarkan bukti yang sah. Di tengah dinamika politik nasional, publik kini menanti, akankah era kepemimpinan baru membawa wajah penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan? Ataukah polemik ini akan terus menjadi tanda tanya besar di ruang publik? Katakan demikian ya, bahwa ada rasa tidak rela dalam hati kami setelah kami mendengarkan keterangan banyak dari kuasa hukum kami yang luar biasa ya, Bang Ahmad Kosunudin, Bang Samsim Jalil, dan juga Bang Sangaji ya, bahwa betapa kasus ini terlalu dipaksakan dan banyak kejanggalan ya. Nah, oleh karena itu kami mengajak tugas kita semua untuk senantiasa menjaga marwah hukum ya, walaupun perkara ini sudah sampai di hampir 10 bulan ya, demikian panjang, nafas harus panjang, biaya panjang, dan kekuatan harus panjang. Alhamdulillah dalam kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala, kami masih mampu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mengapa ini saya sampaikan? Saya tidak ingin presiden saya hari ini yang memerintah kami akan memperlakukan kami dalam hukum seperti presiden ke-7 memperlakukan kami. Ya, kami ini bukan di BAP sebagai seorang pelaku kriminal, tapi kami di BAP sebagai orang yang dikriminalisasi, dan tanda simptom, gejala, bahkan bukti-bukti itu sudah sangat mengarah. Nah, perkara sedemikian lama, mengapa belum juga ada suatu tindakan yang tegas? Dalam artian bukan kami yang harusnya diproses demikian rupa, tapi Joko Widodo lah selaku seorang yang melaporkan kami yang harusnya diproses ya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami berharap Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian-pembuktian yang ada. Pak Jokowi sendiri mengatakan, saya tidak memberi izin untuk beliau mengupload hal tersebut ya, walaupun dia sudah memberi maaf, berarti kan ada hubungan di situ begitu. Nah, lebih daripada itu saya ingin mengatakan keputusan Jaksa Agung ya nomor 518/J.A/11/2001 ini merupakan keputusan yang sampai hari ini masih terus kita menjadi panduan ya, dari P1 sampai dengan P53. Kalau P1 itu adalah tentang laporan, maka P53 artinya sudah selesai semua, itu adalah tentang kartu perkara tindak pidana. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen. Jadi teman-teman, kata mereka di sini itu UGM sama polisi itu sama aja ternak Jokowi ya. Makanya jangan percaya sama UGM dan juga polisi ya, karena memang sudah termasuk nomor 1 ternak Jokowi. Jadi teman-teman, makanya kita tidak boleh percaya kepada mereka itu, karena mungkin sudah termasuk termul Jokowi. Jadi teman-teman, kemudian logika kalau ijazah Jokowi benar asli, pastinya Bareskrim Polri dan Rektorat UGM akan berani tunjukkan ijazah tersebut ke publik atau media ya. Jadi berani karena benar, takut karena bermasalah ya. Jadi menurut mereka ataupun secara logika,
bahwasanya ijazah Jokowi itu sebenarnya kalau misalnya asli, maka para polisi ataupun para rektor UGM ini tidak takut untuk menunjukkan di depan publik atau media. Makanya kalau misalnya itu asli, jadi kalau masalah ataupun palsu ijazah Jokowi, makanya mereka tidak pernah berani untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah asli. Nah, jadi teman-teman, demi harta dan jabatan rela membohongi diri sendiri. Ya, Bu Rektor ingat, azab dan karma hartamu di bawah modar termul. Jadi teman-teman, demi harta ataupun demi uang, rela membuang ataupun merendahkan, menjatuhkan harga dirinya sendiri seperti Rektor UGM ini, ya, membela kebohongan. Jadi teman-teman, makzulkan saja Gibran dan adili Jokowi yang telah membuat amburadul negara dan membuat ricuh negara kita. Jadi teman-teman, yang jelas ijazah Jokowi palsu sebab tidak pernah ditunjukkan. Ya, benar sekali pernyataan orang ini, ya, karena makanya tidak pernah ditunjukkan itu karena memang palsu ijazahnya itu. Makanya Jokowi tidak pernah berani untuk menunjukkan ijazahnya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi diminta untuk datang ke persidangan, maka mulutnya itu seakan-akan tidak mau kalah ataupun memiliki berbagai alasan. Ya, kemudian gak perlu pakai UGM, polisi, pengadilan, pengacara, dan buzzer termul. Kalau benar-benar ijazahnya asli, maka tunjukkanlah ataupun datang saja ke persidangan, tak perlu dipaksa-paksa ataupun dibuat demo dulu baru datang. Ya, kalau memang asli harus dibuktikan dan ditunjukkan saja. Karena itu memang suatu kebanggaan kita itu sebenarnya kalau misalnya ditanyakan di mana ijazahmu sejak sekolahmu, ya. Jadi itulah kebanggaan kita kalau diminta ijazah kita untuk ditunjukkan. Namun Pak Jokowi ataupun berbeda dengan Jokowi, ya, dia takut kalau misalnya ataupun dia menyeret langsung ke dalam penjara yang menanyakan di mana ijazahmu, ya. Itulah kecurigaan kita bahwasanya ijazah Jokowi itu adalah sedang bermasalah ataupun palsu. Ya, jadi kemudian Pak Prabowo ambil tindakan lah supaya jangan dibiarkan kasus ini berlarut-larut dan masalah Indonesia kita akan makin bertambah dan tidak pernah maju. Ya, kata mereka itu teman-teman, supaya Pak Prabowo itu bisa segera mengambil tindakan, ya, dalam hal kasus ini. Karena kalau misalnya dibiarkan saja masalah ini mungkin akan berlarut-larut dan tidak pernah maju negara kita. Jadi teman-teman, saya yakin seandainya Mukidi sudah tidak ada, mungkin tidak akan terjadi gaduh terus menerus kayak gini, dan tidak ada ternak-ternak yang selalu berisik dan bikin ricuh negara kita. Nah, kemudian penjabat penegak hukum jangan main-main dengan hukum. Masyarakat sudah mengetahui kecurangan ataupun pembohongan yang telah kalian lakukan, ya. Karena kalian itu setiap ada persidangan mungkin tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Makanya masyarakat sudah mengetahui, ya, kecurangan kalian ataupun kelicikan kalian itu, ya. Jadi harus adil dong, sesuai tugas kalian masing-masing, ya. Makanya kalian ditugaskan seperti itu untuk bisa mewakili rakyat untuk mengadili yang sudah melakukan kesalahan, seperti salah satunya Pak Jokowi ini. Nah, kemudian polisi yang mengatakan ijazah Jokowi identik ama yang aspal, bukti otentik, udah saber abrek, malu dong sama rakyat ini. Jadi kenapa rakyat dan bangsa Indonesia mau dibohongi dan dianggap nunggu oleh Jokowi dengan terus berkelit tidak berani menunjukkan ijazahnya asli di publik atau pengadilan? Ya, karena memang ataupun sudah bermasalah ijazahnya Jokowi, teman-teman. Nah, kemudian berarti mereka sudah bermufakat, ya, untuk menutupi sebuah kepalsuan Jokowi. Nah, jadi ya ini dunia sudah terbaik, logika dikalahkan sama buzzer-buzzer dan aparat penegak hukum. Semua otak sudah dicuci. Jika hukum berlaku tanpa logika, maka para penipu tambah pesat dan tumbuh berjamur.
di negeri Konoha ini. Salam waras saudaraku Jokowi. Nah, jadi teman-teman, kalau memang rektornya terlibat, kenapa para mahasiswa UGM dan desain-desainnya pada diam dan bungkam seolah-olah mendukung rektornya? Jadi, semoga para mahasiswa yang ada di sekolah UGM itu supaya ya ditegaskan keadilan terhadap rektor ini, karena rektor inilah yang membuat negara kita jadi ribet ya, dan membuat nama sekolah itu jadi busuk karena telah membela dan bersengkongkol dengan tukang bohong di dunia ini. Nah, jadi semoga para mahasiswa ini bisa mengusut ibu rektor mereka tersendiri, karena ibu rektornya yang membuat nama sekolah mereka jadi busuk, teman-teman. Nah, kemudian kepalsuan ijazah Jokowi begitu terang, kecuali bagi orang-orang yang sengaja membutakan matanya. Nah, sebenarnya itu masyarakat sudah mengetahui bahwasanya ijazah Jokowi itu memang benar palsu, namun di mata orang yang sudah membutakan matanya, dia tidak bisa membedakan dan terus membela dan mati-matian. Nah, itu sudah termasuk termul Jokowi, teman-teman. Nah, jadi ada yang tidak memperhatikan perkembangan darah awal waktu gelar perkara di Mabes Polri. Ijazah PK Jokowi sudah diperlihatkan. Nah, kalau punya ijazah asli dari awal pasti ditunjukkan. Kalau ribet begini ya dipastikan palsu. Ya, memang betul. Jokowi itu kalau mungkin ada ataupun ada asli ijazahnya itu mungkin dari awal dia sudah menunjukkan, namun sampai sekarang masih belum ditunjukkan. Nah, itulah kecurigaan kita sebenarnya kepada Pak Jokowi, karena memang tidak berani menunjukkan ijazahnya.